Anda ingat yang ini? Oke, kita lihat mesinnya dulu. Nah, piping menjadi kinclong, jadi krom-kroman. Ini dia warnanya. Itu versi modifnya. Cuman gimana yang versi base-nya? Dan ini kepunyaan Om Gendut sehari-hari, yaitu Daihatsu Ayla. Di YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Daihatsu Ayla ini mungkin Anda sudah tahu sejak pertama kali keluarnya, yes, tahun 2012, di saat pemerintah juga sedang rajin-rajinnya me-go green-kan Indonesia. Sebelum era mobil listrik, suatu mobil perkotaan yang masih kekotak-kotakan dan hemat bahan bakar, dan masih terjangkau harganya oleh masyarakat. Makanya mobil seperti Suzuki Karimun, Brio, Datsun Go, Sigra, Calya, termasuk kembarannya yaitu Toyota Agya disebut dengan LCGC, low cost green car, walaupun tidak berwarna hijau. Oke, lanjut mengenai generasinya Daihatsu Ayla. Generasi pertama seperti yang ada pada video ini. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dan dijual resmi tahun 2013. Ya, seperti rancangan awal mobil LCGC, Ayla ini memang dibuat compact untuk mobil perkotaan dengan mesin yang kecil juga, 1000 cc 3 silinder dan 1200 cc 4 silinder. Apa saja variannya? Lumayan banyak yang bisa dipilih, bisa disesuaikan sesuai isi dompet Anda. Lalu berapa kali faceliftnya? Yes, hidup 10 tahun kemudian generasi keduanya baru muncul 2023 kemarin. Tercatat hanya 2 kali facelift saja, yaitu tahun 2017 dan tahun 2020. Tapi sebenarnya awal-awal sebelum facelift pertama, mereka sudah mengganti jok belakang menjadi yang lebih proper. Tadinya seperti matras jok belakangnya. Lalu bagaimana rasanya Daihatsu Ayla generasi pertama ini? Kali ini spesial. Ayla yang direview ini bukan Ayla turbo kami, yaitu Ayla yang lebih standar. Ini adalah mobil sehari-harinya Om Gendut yang biasa disebut dengan Ayla serba ada katanya. Sampai kecoa pun ada kami pernah temukan. Tonton video ini sampai habis karena ini menarik. Ini muka depannya tuh kayak gini. Ini adalah Daihatsu Ayla 1000 cc yang tipe X. Yang X itu berarti di tengah-tengah. Yang atasnya tuh R, yang paling bawahnya trim bawah itu adalah D. Jadi gampang kalau Daihatsu itu. Cuman banyak variannya pada saat itu. Dan ini merupakan yang udah facelift pertama. Aduh, Bang nggak ngerti lagi. Tapi yang pasti bentuknya tuh mirip-mirip begini aja. Kecuali facelift yang terakhir di tahun 2019. Itu udah mancung-mancung, runcing-runcing. Kalau ini masih yang versi base gitu. Dan ini merupakan Daihatsu Ayla yang merupakan mobil yang gampang untuk dikenali dengan istilah LCGC, irit. Terus juga dia memang diciptakan untuk orang Indonesia. Apalagi yang baru belajar nyetir. Ya, ini mungkin mobil yang cocok. Ini lampunya, itu kayak gitu. Masih pakai halogen, tuh multi reflektor. Jadi gampang untuk dirawat. Dan Om Gendut, ini udah diganti lampu LED yang kalau malam, terangnya itu nyebar. LED-nya nggak jelas. Bumper-bumpernya sederhana sekali, dan tipe X itu nggak ada fog lamp. Fog lamp itu dimulai dari tipe yang R. Nggak ada fog lamp. Ini lambangnya apa nih? Avenger. Ini bukan review sih, lebih ke roasting mobilnya Om Gendut gitu ya. Ayla-nya bagus, Mamang appreciate yang dibuat oleh Daihatsu, yang dibuat oleh Perio 2. Perio 2 juga ada kan di Malaysia, namanya Perio 2 Axia. Appreciate, cuman kita lihat apakah ada yang aneh di mobil Om Gendut gitu. Sekalian review dikit. Ya. Ini lihat kayak peleknya udah pakai ya Datsun ya, bukan Ayla. Ini velg 14 ya, memang 14 itu yang Ayla juga. Cuman bukan velg ini juga, Om. Ini spionnya masih yang sederhana yang dipakai.
nggak ada pengaturan spion juga. Jadi kalau misalnya kena motor, dak gitu, kalau ketabrak, dar, ya udah diganti segelondong murah. Iya, ini untuk orang Indonesia. Ada antena luar, bukan pintunya masih model begini. Terus, ini kenapa dibuat untuk orang Indonesia? Karena ground clearance ya untuk mobil ECGC, mobil hatchback, mobil city car, itu tinggi sekali ground clearance-nya. Di brosur 180 mm. Ini udah setinggi crossover. Jadi walaupun dia mobil kecil, ground clearance-nya tinggi. Untuk nerabas banjir masih oke lah. Dimasukin ke banjir juga nggak sayang. Kaca-kacanya udah gede-gede, talang airnya hilang. Aduh. Ini orang yang baru nyetir itu pasti gampang. Karena apa? Kaca jendelanya belakangnya tuh gede sekali. Nggak ada wiper kalau untuk tipe yang M. Iya, M. Salah. Bukan X. Balik kan memang kan? M itu di tengah. Ayla, segala macam, ada Astra, Daihatsu, LCGC. Buka pintunya aja, itu harus dari sana. Atau pakai kunci. Sangat sederhana dan minim perawatan. Belum ada power back door. Enak. Dan inilah tipikal orang Indonesia yang memakai mobil Ayla. Barangnya penuh sekali. Di atas ini ada bantal, ada payung, ada lem super. Terus di bawah sini ada nambahin oli. Ya Allah Om. Ada sepatu. Ini nggak bisa naruh barang apa-apa lagi. Ini lihat deh. Barang sebanyak ini masuk di bagasinya Ayla. Coba. Sampai nggak bisa dimuatin lagi. Apa? Ini terbukti kan kalau Ayla itu kapasitas bagasinya gede. Nggak usah diragukan lagi. Dan ternyata ada fitur yang bikin Mamang kaget. Karena ada power back door-nya sebetulnya. Kaget. Ini lihat nih. Tuh, lampu-lampunya bohlam semua. Kecuali lampu mundur. Udah pakai LED. Tuh. Udah modern lah. Kita lihat dalam. Aduh. Tuh kan. Ini pantas di roasting kan? Mobilnya Om Gendut kayak gini. Nih, ya trim-trimnya plastik-plastikan. Cuman tergolong kuat untuk Daihatsu gitu. Terus jok-joknya juga masih fabric seperti ini. Ada headrestnya 2 yang artinya kalau headrestnya 2 sebetulnya ini untuk 4 orang saja. Yang di tengah itu nggak ada soalnya tuh. Udah dikasih seat belt. Yang mencengangkan lagi adalah untuk ASEAN NCAP-nya dia dapat bintang 4 loh. Ayla itu. Jadi ya kalau misalnya mau belajar mobil yang nggak sayang banget, pakailah Daihatsu Ayla. Oh, mobil aja beli, masa kalian nggak? Masuk nggak ya? Masuk deh. Tuh, simple kan? Duduknya masih oke. Tapi ini tegak, kursinya nggak empuk-empuk amat. Cuman cukup nyaman lah untuk pindah ke satu kota ke kota yang lain ya. Masih bisa. Karena mobil Om Gendut itu dipakai operasional dan pernah sampai Lampung, pernah sampai Surabaya, pernah sampai Banjarmasin. Enggak sih, Banjarmasin. Palembang. Kalau nggak salah, iya. Mobil ini udah ratusan kilometer. Dan sangat kuat mobilnya. Udah gitu irit. Apalagi yang kamu dustakan? Kenapa orang-orang nggak mau pilih Ayla? Memang sih, secara brand image itu ya, jadi kayak gimana gitu, lebih kuat di Toyota. Cuman nyimpen barang, lihat sampai ke belakang sini. Nih, lihat tuh, mau nyimpen barang sini, udah gitu aja. Nyimpen apapun di sini. Tuh ada pengharum, ada mic. Emang bisa karaokean ya? Potong bebek angsa di kuali. Pantesan Om Gendut itu paling seneng pakai mobil sendiri karena semuanya ada apa-apa. Ada oksigen, ada aqua.
Ada pengharum cafe latte. Sini ada berkas-berkas. Ya ampun. Tapi terbukti dia masuk, terus di trim pintunya ada bottle holder kayak gitu. Jadi ini mobil yang sangat fungsional untuk orang Indonesia. Ini udah terbukti kan? Nah, ini bersihkan semua. Nggak mau lihat dulu ke sini, Mama. Bersihkan semua. Di sini tempat nyimpen obeng lah. Terus juga ada kacamata lah. Buat koin-koin di sini. Power window udah ada. Fitur basicnya tuh udah ada gitu loh. Terus kursinya gitu ya. Flat-flat semua kalau Daihatsu Ayla. Terus udah ada maju mundur kayak gini. Cuman 4-way aja. Cuman itu semua udah terwakili. Kalau misalnya belajar mobil, ini paling cocok. Apalagi ngerawat, karena ngerawat Ayla itu kayak ngerawat, udah ngerasa kayak ngerawat gitu. Karena mobilnya nggak rusak-rusak. Nih lihat mobil Om Gendut sampai ratusan ribu kilometer itu nggak rusak-rusak. Kuncinya kayak gini, ini terpisah alarm dan ini kuncinya, anak kuncinya. Dah, Mamang mau satria panas banget. Nih lihat ya, odometernya tuh berapa nih? 128.949. Mamang yakin nanti ada yang komen, Ayla saya itu berapa kilo? Pasti ada yang sampai 500.000. Ya seperti biasa lah, ini kan mobil sehari-hari Om Gendut yang dipasang. Iya, berisik. Jadi di sini tuh berbagai macam aksesoris yang udah disiapkan untuk perjalanan Om Gendut sehari-hari. Tipikal orang Indonesia yang pengen nyaman di dalam mobilnya untuk mendengar musik. Jadi ini dikasih audio sistemnya dari Begja-tronic, coba. Terus kayak gini-gini, ini sebetulnya nggak ada ini. Ini adalah armrest buatan dari Auto Project. Terus yang di atas ini ada dashcam dari Blackfu. Putaran 3 silindernya terasa banget ya. Nah, appreciate sih. Daihatsu membuat mobil itu untuk dipakai gitu, bukan untuk dipajang. Memang dipakai. Wah, Mamang jadi teringat Daihatsu Chariot di tahun 80-an yang 3 silinder juga, bunyinya seperti ini. Kita dapat apa, Mang, gitu, dengan Daihatsu Ayla seperti ini, 1000 cc tipe M yang di tengah. Ya keras-keras semua. Kita udah dapat basic kelengkapan standar seperti AC yang nggak akan kepanasan walau harganya tuh seharga Ninja gitu ya. Kalau Ninja itu kan harganya 90-an. Ini kita udah dapat fitur-fitur kayak gini. AC itu udah dapat, kita nggak akan kepanasan, nggak akan kehujanan, muat 4 orang. Yang di belakang itu anak-anak nggak usah dihimpit-himpit kalau naik motor gitu ya. Udah, Ayla. Terus di sini, banyak banget barang. Ya ini seperti layaknya kantong Doraemon lah, semuanya ada di sini. Di sini apa lagi? Tuh, Om Gendut itu kalau lagi jalan suka meremas-remas sesuatu. Dia pakainya yang transmisi matic nih. Terus juga rem tangan otot seperti ini. Basicnya tuh udah ada. Cuman memang nggak ada tilt and telescopic, nggak ada. Basic aja gitu. Oh, nggak ada kacanya juga nih. Nggak ada kacanya. Memang perlu cerita apa lagi, mobil ini basic memang untuk dipakai sehari-hari, yang tidak mempedulikan gimana ngerawatnya gitu. Mobil ini tinggal pakai aja, dan bahkan kayaknya terlupakan kalau gua tuh naik Ayla ya tiap hari. Berjasa banget ternyata mobil dia. Kita lihat aja mesin ini. Nah, mesin ini sederhana sekali, 1000 cc 3 silinder. Dan di Malaysia sana ini namanya Peron 2 Axia yang pakai mesin yang sama. Cuman di Indonesia malah dapat keuntungan. Kita dapat mesin yang 1200 juga, 4 silinder yang seumuran yang Ayla ini. Tapi kalau yang generasi terbarunya malah dikurangin silindernya menjadi 3 silinder yang 1200-nya. Cuman yang 1000 cc tetap pakai yang ini, DOHC. Dia punya tenaga, pasti ini bunyi nih misalnya gini. Dia punya tenaga 65 horsepower dengan torsi 86 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Marah nih.
Maaf. Enggak, kamu bagus beneran. Ailanya bagus. Cuman Om gendut ya. Ini mesin yang tidak diragukan lagi, sangat bandel, minim perawatan, irit BBM-nya. Apa yang perlu dipertanyakan dari mesin 1 KR? Mamang pengen coba deh. Om gendut bener nggak nih ngerawat mobilnya? Kita coba aja langsung. Jadi Daihatsu Ayla ini merupakan suksesor dari Daihatsu Ceria yang sama-sama mudah untuk digunakan, nggak perlu khawatir kita gimana-gimana. Ini mobilnya nggak mikir kalau kita nyetir gitu loh. Kayak misalkan kita memuter setirnya tuh enteng, udah electric power steering, terus muter di mana aja pantesan gitu ya. Taksol, taksi online, kalau udah pakai mobil Ayla yang gini-gini ya, itu muter baliknya bisa sengene gitu, mau di mana aja, karena ada di seputarnya juga kecil, 4,4 meter saja. Udah gitu kita dikasih visibilitas yang gede, kacanya gede-gede nih kanan kiri tuh gede-gede semua, pilar A-nya nggak ganggu sama sekali. Jadi kenapa kita harus beli Ayla? Ini mobilnya kita nggak perlu mikir, perawatan gampang, olinya cuma sedikit, BBM-nya irit. Jadi kalau misalnya kita tidak berorientasi untuk kayak, aduh gue beli mobil sekalian gue pengen modif-modif dikit lah, kayaknya Ayla bukan tipe mobil yang seperti itu. Ini mobil itu beli untuk dipakai sampai budget gitu, dan budgetnya tuh nggak budget karena emang mobilnya tuh kuat sekali. Mamang waktu itu pernah ke Kalimantan pakai Daihatsu Ayla nyarter gitu ya, itu kan jalanannya Kalimantan tuh luar biasa ya, bukan aspal lagi tapi lumpur. Itu pakai Ayla, dan Ayla ini bisa menembus lumpur-lumpur seperti itu sampai bempernya, bemper depan itu sampai copot, karena untuk menghadapi rintangan atau medan seperti itu. Dan mobil itu tidak rusak-rusak sampai sekarang. Mamang belum pernah nemuin Brio masuk ke medan perang yang sesungguhnya di luar Pulau Jawa. Mamang jarang sekali nemuin Brio, cuman Ayla itu pasti ada. Mamang pernah ke perbatasan juga di Nanga Badau namanya. Di sana Ayla itu banyak sekali. Ya karena berbatasan juga dengan Malaysia, yang berarti suku cadangnya mungkin di sana banyak kali ya. Dan di sana Ayla itu di perbatasan dipakai untuk ngangkut-ngangkut hasil tani kadang-kadang. Waduh enak sih ini dalam kota sih. Suspensinya menurut Mamang sih nyaman ya, empuk. Cuma memang sekalinya kena lobang itu semua mobil bergetar. Cuman it's okay untuk harganya. Tuh semuanya bergetar. Padahal kena polisi tidur yang halus. Biarkan semua orang mencela, biarin aja. Yang penting kita nyaman, kitanya kantongnya ikut bahagia, karena merawat Ayla itu gampang dan murah. Peduli amat. Kalau Mamang sih bisa menjadi mobil tempur. Pantesan Om Gendut tuh masih mempercayakan Ayla untuk kemana-mana. Udah gitu remnya sigap, dibilang empuk enggak, dan bukan tipikal rem yang ngagetin, enggak. Ini cukup empuk dan pakem, sesuai untuk proporsi bodi mobilnya yang kecil. Terus tampilannya dari luar ya memang ya udahlah, ini memang banyak yang dipakai oleh Taksol gitu. Cuman ya itu intinya adalah mobil yang dipakai taksi itu udah pasti ada kelebihannya. Begitu kita diem gini semuanya bergetar, kerasa banget getaran 3 silindernya. Jadi kalau misalnya nih, aduh ayo lama getar kata Mamang mah, enggak. Anda bisa pilih yang 1200-nya, karena 1200 itu 4 silinder, minim getaran. Udah gitu speedometernya lengkap, walaupun dia tipe yang ya maksudnya mobil entry level gitu ya, dari sebuah merek. Masih ada RPM-nya, ada speedometernya, odometernya ada tripnya juga, ada average bahan bakar, ada range yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada di tangki. Ekonya mau dimatiin atau enggak, ekonominya gitu ya, mau semakin irit bisa nyalain, bisa enggak. Terus udah gitu ada jam digitalnya. Ini lengkap sekali. Nih ya, kayak ada polisi tidur kayak gini. Kita tuh ngerasa ini mobil keras, enggak.
Ini mobil tuh empuk tergolongnya. Ini 1000 cc pakein Matic, Mamang kira agak-agak lemot gitu loh. Ternyata enggak loh. Ya dibilang powerful banget enggak. Cuman ini pas aja untuk mobil perkotaan. Ini posisi duduknya ya. Menurut Mamang sih untuk dalam kota nggak pegel-pegel banget lah. Mungkin untuk keluar kota agak pegel. Cuman nggak sepegel Terios gitu ya. Terios itu lebih pegel. Ini masih tergolong nyantai duduknya. Dan enaknya posisinya gitu masih tergolong, walaupun nggak ada tilt and telescopic, udah pas. Kecuali kalau misalnya tinggi badannya kurang dari Mamang, ya mungkin agak ini ya, agak tutupan dashboard gitu. Memang ini dashboard tergolong tinggi. Untuk jalan-jalan sempit kayak gini, ini cukup nyantai. Mamang nggak usah lihat spion, harus gini-gini, atau liatin kamera 360 gitu. Nggak usah. Ini mobil kecil, compact. Panjangnya aja cuma 3,6 meter, terus wheelbase-nya 2,45. Jadi makanya manuvernya tuh mudah gitu. Gimana kalau di jalan tol? Ini mobil pasti melayang. Kita coba. Akhirnya tiba di jalan tol. Gimana Mang rasanya Ayla yang sudah berkilometer 128.000? Untuk di tol, Mamang kan udah sering nge-review mobil-mobil yang high-tech gitu ya, mobil-mobil canggih. Ayla tuh back to basic lagi rasanya. Dan Mamang ini rasanya suka gitu. Basicnya, tapi ini tergolong, jadi Mamang jadi bikin ketawa. Ini mobil enak ini. Ini tanpa sadar gitu ya, 80 km per jam itu masih di RPM masih 2100, masih tergolong rendah. Pantesan ini mobil irit banget. Iya. Dan rasanya tuh mobil-mobil high tech sekarang tuh terlalu kayak banyak mikir gitu Mamangnya. Kalau ini tuh kembali ke natural, seperti gimana mobil gitu. Nyetirnya tuh nyantai. Ini 80 km per jam biasanya kan udah kenceng ya. Mobil high tech itu tergolong agak mikir Mamang. Kalau ini tuh kayak Mamang kayaknya sambil merem aja bisa deh. Ini mobil gampang kepegang, walaupun handlingnya enggak banget, terasa limbung. Cuman Mamang seneng aja makainya. Gimana ya rasanya ya mendescribe-nya, karena gara-gara Mamang mobilnya udah terlalu canggih, jadi balik to basic tuh jadi ngerasa nyaman banget gitu. Ini setirnya diem, terus kalau misalnya kita kecepatan 80 km per jam kayak gini, ini setirnya tuh diem gitu loh. Dan untuk bantingan suspensinya juga nggak bikin mabok kok, enggak. Untuk perjalanan konstan kayak gini. Kalau Brio itu tergolong agak keras ya suspensinya. Kalau ini masih mengayun-ngayun, enak. Ada empuk-empuknya gitu. Ada empuk-empuknya. Kita coba ya, kehebatan 1KR, kita bejak. Wah, udah nggak bener sih. Ini harus 80 km per jam, terus ada nikung-nikungnya dikit tuh. Sesuatu mobil ini, karena ini mobilnya dimensinya compact, nggak dibuat untuk kencang-kencangan gitu. Ya harus sadar, harap maklum. Cruising di 80, di 100 itu udah maksimal lah. Enaknya, maksimal enaknya di situ. Ya 100 km per jam, kita udah menyentuh RPM 3000 dari redline-nya 6500 setengahnya. Oh makanya mobil ini irit ya. Nggak sampai 4000 banget nih 100 km per jam. Di atas 80 km per jam kita harus udah waspada. Mobilnya emang agak ngebuang-buang dikit. Nah angin kali, terlalu enteng. Cuma Mama masih bisa santai dengan satu setir gini nih. Coba lihat. Jadi untuk siapa mobil Ayla ini? Pertama yang lagi belajar nyetir, atau untuk antar jemput anak ibu-ibu karena bensinnya juga irit. Kadang-kadang kan ibu-ibu tuh suka nunggu di dalam mobil, masih ini nyalain, buka kaca dikit gitu ya, supaya nggak keracunan CO. Udah gitu perawatannya mudah, untuk mobil pertama juga oke. Untuk yang rumahnya berada di jalan yang sempit, ini oke. Manuvernya gampang. Banyak kelebihannya kalau kita beli Daihatsu Ayla.
Dari lain memang bukan yang terbaik, cuman untuk dipakai yang nggak perlu mikir mobilnya, mau masuk ke tanah-tanah gravel karena ground clearance-nya tinggi juga masih oke di mobil. That's Daihatsu Ayla, teman sejatiku. Gitu ya pakai slogannya. Overall, mengenai Daihatsu Ayla yang generasi pertama, Aylanya Om Gendut, dan itu handuk tolong dicuci. Maksud kami, Ayla adalah mobil yang easy to use. Siapa saja bisa dengan mudah merawat dan memelihara mobil ini. Harga jualnya lumayan agak bertahan karena peminatnya juga banyak. Dan ini membuktikan seberapa lakunya mobil Daihatsu Ayla. Tapi entah kenapa Ayla yang model baru tidak banyak terlihat di jalanan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.